Manchester United telah menyelesaikan penandatanganan striker asal Belanda Joshua Zirkzee dari Bolonya dengan kesepakatan senilai 749 miliar rupiah. Setan Merah membayar sedikit lebih tinggi dari klausul pelepasan sebesar 711 miliar rupiah dalam kontrak penyerang tersebut dengan tim Serie A, namun ini akan memungkinkan mereka untuk mencicil pembayaran selama 3 tahun. Sementara itu Zirkzee telah menandatangani kontrak hingga 2029 dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Zirkzee mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist dalam 34 pertandingan Serie A musim lalu. Ia ikut membawa Bolonya lolos ke Liga Champions dan meraih penghargaan pemain muda terbaik Liga. Mantan pemain Bayern Munchen berusia 23 tahun ini juga dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan sebelum United masuk dan sukses mengamankan jasa Zirkzee. Dan Ashworth, direktur olahraga Manchester United, menekankan bahwa mendapatkan seorang penyerang untuk meningkatkan lini serang Setan Merah yang menurutnya sudah sangat kuat adalah tujuan utama di bursa transfer musim panas ini. Dan ia pun sangat senang berhasil mendatangkan pemain sekaliber Joshua Zirkzee di awal jendela transfer ini. Menurutnya Joshua adalah talenta luar biasa yang siap memberikan dampak bagi Manchester United. Kemampuan dan keinginannya untuk tumbuh menjadi pemain kelas dunia berarti dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad yang dibangun untuk musim depan yang penuh tantangan. Setelah mencapai banyak hal dalam karirnya, Manchester United akan memberikan platform yang sempurna bagi Joshua untuk mencapai level berikutnya di bawah bimbingan dan dukungan Erik ten Hag serta staf pelatih. Dan tentunya United akan berharap melihat Joshua berkembang di Old Trafford dalam beberapa tahun mendatang. Setelah kedatangan Zirkzee, akan ada beberapa bek tengah baru. Kini Bayern Munchen tengah mempertimbangkan tawaran Manchester United untuk Matthijs de Ligt, yang hanya melakukan 16 start di Bundesliga musim lalu karena berjuang dengan cedera dan kehilangan tempatnya di starting 11 kepada Eric Dier. De Ligt akan menelan biaya lebih dari 800 miliar rupiah yang diminta oleh Bayern Munchen. United juga telah memantau Jarrad Brandtwaite dari Everton yang telah menolak 2 tawaran mereka. Dan pemain muda Lille, Leny Yoro, yang sudah resmi bergabung ke Old Trafford dan tampil apik di laga debutnya di pertandingan uji coba. Tapi, apakah semua target transfer Manchester United itu, baik yang sudah datang dan belum, akan memberikan dampak bagi Setan Merah? Jangan skip video ini, mari kita bedah bersama. Kenapa kejar pemain yang dibuang 2 raksasa Eropa? Matthijs de Ligt dulu menembus tim utama Ajax Amsterdam sebagai bintang muda di bawah asuhan manajer United saat ini, yaitu Erik ten Hag. Ia menjadi kapten termuda dalam sejarah Ajax pada Maret 2018. Sekarang Matthijs de Ligt berusia 24 tahun dan telah pernah bermain di Juventus dan juga Bayern Munchen dan juga memenangkan 2 gelar liga. Pertanyaannya sekarang, apakah semua transfer masuk dan target mereka berikutnya ini akan tepat bagi Manchester United? Sekilas, de Ligt tampak cocok untuk United yang membutuhkan bek berpengalaman untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Rafael Varane dengan status bebas transfer. Dia mengenal ten Hag, mencatatkan hampir 50 pertandingan di Liga Champions, dan berpengalaman dalam jenis garis pertahanan tinggi yang sulit diterapkan di Old Trafford. Mengingat harga bek seperti Josko Gvardiol dan Harry Maguire dalam 5 tahun terakhir, kesepakatan senilai lebih dari 800 miliar itu tampaknya menjadi langkah cerdas bagi United. Lebih dari itu, Matthijs de Ligt akan datang di saat yang tepat ke Manchester United. Keputusan klub untuk memperpanjang masa kepemimpinan ten Hag sebagai manajer setelah banyak pertimbangan pasca final Piala FA tidak mengaburkan kenyataan bahwa mereka kemungkinan masih bertahun-tahun lagi untuk bersaing memperebutkan gelar Premier League. Berusia 24 tahun, berpengalaman di sejumlah klub elit Eropa yang secara teoritis masih dalam puncak karirnya, seharusnya de Ligt mampu bertahan dalam perjalanan panjang United menuju puncak Liga Inggris. Namun, ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab terkait Matthijs de Ligt. Apakah United terjebak dalam fokus merekrut pemain yang hanya dikenal oleh manajer mereka? Karena beberapa kesalahan yang pernah membuat mereka sangat terluka dalam kasus seperti Anthony dan Sofyan Amrabat. Bagaimana seorang de Ligt yang dianggap sebagai golden boy bisa hanya duduk di bangku cadangan dan menempati posisi keempat dalam daftar pertahanan Bayern Munchen di belakang Kim Min-jae, Dayo Upamecano, dan Eric Dier?
mengapa klub papan atas Eropa justru rela melepas bek tengah muda itu hanya 2 tahun setelah dia meninggalkan Juventus? Pertanyaan ini seharusnya menghantui Manchester United, yang selama 1 dekade telah menghabiskan sejumlah besar uang yang justru memberikan keuntungan bagi para pesaing Eropa mereka tanpa mendapatkan keuntungan yang nyata. Real Madrid, Juventus, dan Chelsea adalah beberapa penerima manfaat terbesar dari kekayaan Old Trafford. Memindahkan talenta di masa puncak dari Manchester United yang tidak menunjukkan kemampuan untuk mengelola bakat pemain. Sir Jim Ratcliffe, Dan Ashworth, dan Jason Wilcox seharusnya bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka sedang ditipu di sini? Mengapa datangkan striker dengan minim gol dari Bolonya? Hal yang aneh juga terjadi pada transfer Joshua Zirkzee yang didatangkan dari Bolonya. Masih sulit untuk memahami mengapa pada saat keuangan mereka harus dibagi dengan hati-hati, United justru bersedia menghabiskan jumlah yang sangat besar untuk seorang striker yang tidak mencetak banyak gol atau melakukan banyak tembakan musim lalu. Hanya 0,24 expected goals non-penalti per 90 menit di pertandingan Serie A musim lalu itu sangatlah biasa-biasa saja. Bolonya mungkin bukan tim yang paling agresif atau banyak melepaskan tembakan. Namun demikian, penyerang tengah mereka seharusnya mendapatkan lebih dari 2,79 tembakan per 90 menit pertandingan. Fokuskan pandangan ke bagian paling berharga dan tampaklah profil Zirkzee menjadi semakin mengecewakan. Ia menjadi pemain dengan jumlah tembakan non-penalti ke-29 di area tersebut musim lalu. Tidak mencerminkan harga senilai 650 miliar rupiah lebih untuk Manchester United. Dan akan semakin suram jika Anda melihat jauh ke belakang dalam perjalanan karir Joshua Zirkzee. 15 gol di Liga Utama Belgia tidak bisa dianggap remeh. Tetapi Manchester United seharusnya mencari penyerang yang siap bersaing di Liga Inggris dengan catatan yang jauh lebih tinggi dari statistik Joshua Zirkzee. Mungkin saja Zirkzee bisa menawarkan lebih dari sekedar tembakan ke arah gawang lawan. Dan memang ada beberapa kebenaran dalam hal itu. Zirkzee menciptakan lebih banyak peluang untuk rekan setimnya daripada kebanyakan penyerang dengan peran pemain nomor 9. Dia sama efektifnya dalam menerima umpan progresif seperti juga saat ia mengirimkan bola. Pemain asal Belanda ini kuat dengan kedua kakinya, menggiring bola dengan baik dan tidak egois untuk memberikan bola jika rekan setimnya berada dalam posisi yang lebih baik. Mungkin itu menjelaskan mengapa dia tidak melakukan banyak tembakan seperti yang seharusnya. Namun di sisi lain, Manchester United membutuhkan tembakan dan gol. Meskipun fokus utama pada pertahanan yang rapuh mereka musim lalu, United hanya menempatkan posisi pencetak gol tertinggi ke-9 di Liga. Dengan 550 tembakan ke gawang, lebih dari 100 lebih sedikit dari Arsenal dan Manchester City. Strategi dan penerapan sistem yang lebih baik mungkin akan dapat membantu menutupi celah tersebut. Begitu juga dengan kedatangan talenta elit mungkin akan bisa membantu. Joshua Zirkzee datang dari sistem yang berjalan dengan sangat baik di bawah arahan Thiago Motta. Mengingat banyaknya tambahan yang dibutuhkan United dalam beberapa tahun mendatang, apakah United benar-benar siap untuk mengambil resiko hanya mengandalkan duet Casemiro dan Kobbie Mainoo di lini tengah musim depan? Karena dengan kedatangan Zirkzee akan bisa mengunci mereka dengan dia dan Højlund sebagai opsi penyerang untuk tahun-tahun mendatang. Dalam situasi seperti itu, Ten Hag perlu merasa yakin bahwa pemain baru dapat berkembang menjadi penggerak utama United untuk kembali ke puncak klasemen. Namun berdasarkan data dan melihat sejarah ke belakang, sulit untuk melihat bagaimana Erik ten Hag dan orang-orang di sekitarnya akan bisa mencapai target tersebut. Bagaimana menurutmu dengan transfer Manchester United kali ini? Sudah tepatkah? Atau ada nama lain yang seharusnya didatangkan ke Old Trafford? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.